channel YouTube aku. Di video kali ini aku sama Rafti akan ngebahas tentang organisasi lagi. Kalau kalian belum nonton yang part satunya kita ngebahas tentang organisasi, kalian bisa cek aja video aku sebelumnya. So, sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di video kali ini kita lebih mau sharing session tentang pengalaman kita di organisasi. Nah, jadi kamu ikut organisasi apa? Jadi aku ikut organisasi UKM Bahasa Flat. Ya. Kalau aku di Jakarta ikut organisasi ekstra yaitu PMII, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kenapa sih kamu milih UKM Bahasa Flat ini? Jadi awalnya aku tuh pas udah keterima di UIN Jakarta, aku langsung cari tahu ada organisasi apa aja sih di UIN. Nah setelah aku cari tahu semua organisasi yang ada di UIN, ternyata ada nih yang sesuai dengan passion aku, sesuai dengan jurusan aku, yaitu bahasa asing. Karena emang dari dulu aku suka belajar bahasa asing. Nah maka dari itu pas udah tahu ada UKM bahasa asing, aku langsung sosial medianya, aku follow Instagramnya, terus aku pernah juga chat salah satu kakaknya yang ada di Instagram, terus aku tanya-tanya. Akhirnya pas Flat itu buka open recruitment, aku langsung ikutan, aku langsung daftar. Kalau aku kenapa pilih organisasi PMII itu karena dulunya aku emang pas SMA-nya MA aku itu berbasis NU ya, Nahdlatul Ulama. Nah, saat aku masuk ke kampus, tadinya aku anak PP ya, belum ikut organisasi. Jadi aku termasuk yang telat ikut organisasi di semester 5. Nah, sejak aku tahu kalau ada organisasi yang kayak NU itu semacam NU ya, yaitu PMII. Nah, aku akhirnya tertarik untuk gabung di PMII. Nah, selanjutnya apa aja sih yang dipelajari di organisasi? Dari kamu dulu deh. Oke. Yang dipelajari dari ikut organisasi tentu banyak banget. Ya, banyak banget manfaatnya. Ya, jadi kalau aku pertama, karena aku ikut organisasi bahasa, yang pertama aku dapat itu bahasa. Jadi kalau di UKM Bahasa Flat itu kan kita belajar bahasa asing. Di UKM Bahasa Flat itu ada 7 bahasa asing. Ada Arab, Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, Prancis, sama yang terbaru itu bahasa Jerman. Ya, jadi selain bahasa Inggris atau bahasa Arab yang umum gitu ya, belajar juga bahasa-bahasa asing lainnya. Ada 7 bahasa loh di Flat. Iya. Lalu selanjutnya selain dapat ilmu bahasa juga, aku juga dapat ilmu skill. Jadi di Flat juga selain belajar bahasa, belajar skill juga. Ya, waktu itu kamu ikut tari ya, akan aku tampilin fotonya. Jadi nggak cuma bahasa aja, ada skill nari juga. Terus ada apa lagi? Ada belajar jadi MC, ada debat bahasa Arab Inggris, ada speech Arab Inggris, sama tari. Ya. Jadi nggak cuma belajar bahasa aja di organisasi itu juga yang aku rasain sih di organisasi aku ini. Kan organisasi ekstra ya, dimana kita itu latih untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi nggak cuma itu aja, juga belajar time management ya sih di organisasi itu. Karena kan di luar dari kita kuliah, kita ikut organisasi yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak juga. Jadi kita harus bisa mengatur gimana sih membagi waktu untuk kuliah, untuk organisasi, kayak gitu. Ya, dan juga selain ketiga itu, di organisasi juga kita punya banyak teman dan relasi nggak sih? Ya, aku juga ngerasain banget dapat banyak teman karena organisasi yang aku ikutin itu kan terdiri tingkat universitas, jadi terdiri dari bukan teman sejurusan aja nih, ada dari fakultas lain, jurusan lain kayak gitu. Jadi punya banyak teman dari selain jurusan kita. Ya betul sih, jadi kita juga bisa dapat info-info, misalnya nih info beasiswa itu kita bisa dapetin di relasi teman yang ada di organisasi. Iya. Terus selain teman juga biasanya kakak-kakak di organisasi juga itu banyak banget yang ngasih info-info tentang kerjaan, magang, terus sharing skripsi juga ya kayak gitu. Nah, selain itu di organisasi juga kita belajar skill yang kita nggak dapetin di kelas ya. Iya, udah pasti. Ya, ada misalnya nih kalau mau membuat suatu acara ya, kita belajar cara membuat surat, proposal. Karena biasanya di setiap organisasi itu punya acara, di acara juga nanti kita
ada divisi-divisi lagi nih. Jadi kita bisa mempelajari banyak ilmu yang nggak mungkin didapetin di kelas gitu. Kayak ya tadi kan misalnya kalau kita jadi divisi sekretaris, kita belajar bikin proposal, belajar bikin surat-surat gitu. Gimana ngajuin ke kemahasiswaan proposal tersebut kayak gitu. Terus kalau misalnya kita di bidang humas ya, kalau misalnya kita di divisi humas, kita juga belajar gimana cara untuk interaksi dengan orang-orang penting ya. Biasanya kalau yang humas itu bisa berinteraksi dengan dekan, rektor, dosen, dan lain-lain. Di acara juga selain yang tadi ada juga ya divisi apa tuh biasanya? Fundraising ya, ya biasanya nyari dana, terus ada juga publikasi, dekorasi gitu. Jadi kita mempelajari banyak banget skill yang nggak mungkin kita dapetin di kelas, cuma kita bisa dapetin di organisasi. Tuh. Selanjutnya apa sih? Apa sih? Oke, selanjutnya gimana nih rasanya jadi anak organisasi? Coba kamu dulu rasanya. Gimana rasanya jadi anak organisasi? Iya. Mantap. Rasanya tuh nano-nano ya. Seru, senang, ada sedihnya. Iya, pokoknya ada kocaknya ya. Iya. Ya semua rasa lah dirasain kalau jadi anak organisasi. Sama kalau misalnya senangnya nih ya, senangnya kita punya banyak teman baru, teman ada di mana-mana. Kalau kita kemana pasti ada lah teman. Iya, seru itu banyak teman. Selain banyak teman, kayaknya sama aja sih sama yang tadi yang udah kita jelasin. Kayak kalau aku ikut organisasi bahasa, aku ya jadi lebih menguasai bahasa asing, terus mempelajari skill sosial gitu ya untuk berinteraksi dengan orang lain, karena kan kalau di organisasi ini terdiri dari beberapa macam orang gitu ya. Jadi saat kita bikin acara nggak mulus-mulus aja nih, pasti ada masalahnya, pasti ada konfliknya. Nah di situ juga serunya dan sedihnya. Kita bisa gimana cara kita menyatukan banyak pikiran, banyak orang, banyak pendapat kayak gitu. Jadi itu ya rasanya jadi anak organisasi. Pokoknya nano kalau kalian mau tahu cobain aja. Nah, next selanjutnya ini opini ya. Menurut kamu harus gak sih ikut organisasi? Kalau menurut aku sebagai anak organisasi nih, aku merekomendasikan kalian untuk ikut organisasi, apalagi masih mahasiswa baru nih. Ya, kenapa? Karena seperti yang udah aku jelasin tadi, ikut organisasi itu banyak banget manfaatnya, banyak banget yang dipelajari dari ikut organisasi yang nggak akan kita dapat cuma di kelas, cuma di kuliahan. Ya, menurut aku juga harus sih kalian ikut organisasi, karena menurut pengalaman aku pribadi juga. Jadi aku tadinya tuh anak PP ya, abis kuliah pulang ke rumah udah gitu aja ya. Nah setelah itu semester 5 aku baru ikut organisasi, dan setelah masuk ke organisasi itu aku baru ngerasain dan nyesel kenapa aku nggak dari dulu ikut organisasi, karena banyak banget manfaat yang didapetin. Nah terakhir nih, ada nggak kata-kata buat Tiara buat teman-teman atau motivasi? Kalau dari aku, jangan takut terlambat. Mau semester berapapun kalian, kalau kalian memang ingin ikut organisasi, ikutin aja. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Kita sama-sama belajar. Organisasi itu fungsinya untuk mengembangkan diri. Jadi kalau salah, kalau gagal itu wajar. Terus kalau misalnya kalian nggak punya kegiatan lain dan emang bisa mengikuti kegiatan lain selain kuliah, ikutin organisasi karena itu banyak manfaatnya. Tapi jangan sampai meremehkan pilihan orang yang tidak ikut organisasi. Kita nggak tahu kenapa dia habis kuliah pulang, kita nggak bakal tahu kenapa dia kayak gitu. Jadi jangan pernah meremehkan pilihan orang. Kalau kalian anak organisasi, ya udah maksimalkan dengan baik. Ya, kalau dari aku masih sama, jangan mundur sebelum berperang. Jadi kalian cobain dulu aja ikut organisasi, karena kalian nggak akan pernah tahu rasanya ikut organisasi kalau kalian nggak masuk langsung ke organisasi tersebut. Oke, segitu aja video dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.